Kenapa akhirnya memilih melatih? Kalau saya berantem terus, mungkin saya nggak akan ada habisnya gitu. Sampai kena ancaman-ancaman gitu. Dihujat di media sosial. Diajakin berantem gitu, nggak boleh sembarangan untuk jadi wasit. Jadi ketika Anda interupsi, terus Anda mundur, itu masih sah. Pertolongan masih berlanjut, selama belum begini. Oh, saya belum KO. Saya belum KO. Gini. Game on! Mulailah dari hal kecil, agar hal yang besar menghampirimu. Bersama saya, Mustadi Aneta. Saksikan di Lensor Podcast. Selamat datang di Lensor Podcast. Masih bersama saya Septian Ermawan. Dan di channel ini kalian akan menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para olahragawan. Dan juga sisi kehidupan dari para fighter-fighter MMA khususnya. Dan karena di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Oke, kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, yang udah nggak asing, yang kalau buat saya, ini adalah idola saya. Idola karena dia selalu menjadi wasit yang gayanya tuh selalu begitu tuh. Iya Bang Mus ya? Siap. Inilah dia, Bung Mustadi. Apa kabar Bung Mus? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Mantap ya. Mantap. Sini naik apa? Sini pakai mobil sendiri. Asik. Bang Mus, saya ngelihat track record Bang Mus. Awalnya saya mengenal Bang Mus adalah seorang wasit. Tapi ternyata dari backgroundnya Bang Mus ternyata seorang bela diri juga ya. Iya, betul. Mungkin bisa cerita sedikit, apakah dulunya seperti apa, sampai akhirnya terjun sebagai wasit dan sebagai pelatih sekarang ya? Iya, betul. Ya, dulunya seorang praktisi, yaitu sebenarnya menjadi background yang sangat baik sekali untuk profesi saya sekarang ya, seorang wasit. Karena kalau dulunya tidak pernah fight, dulunya tidak pernah berantem istilahnya, maka dia tidak pernah tahu apa yang terjadi di atas arena. Nah itu beruntungnya saya, karena dulunya memang saya seorang fighter, saya seorang atlet juga, jadi itu yang melatar belakangi saya untuk bisa menjadi wasit gitu. Gitu ya Bung, berarti kalau mau tahu sedikit backgroundnya Bang Mus awalnya apa? Dulu itu saya bela dirinya adalah bisa dibilang kungfu ya, tapi dulu itu kan pencak silat. Tapi setelah pencaksilat saya pelajari, rupanya pencaksilatnya adalah sebuah kungfu tradisional. Sampai akhirnya tuh dari kungfu tradisional, benar-benar tradisional sekali. Itu di mana belajarnya? Itu belajarnya di dulu ada namanya masih ini ya turun-temurun ya. Dulu kan di Indonesia ini kan kungfu yang pertama itu kan yang terkenal itu. Bang Mus awalnya menilai itu adalah silat. Iya, benar, tapi silat. ternyata itu adalah kungfu yang dimodifikasi di sini. Iya, karena kan dulu kan kita nggak tahu kungfu itu kan taunya datangnya dari luar daerah gitu, negeri ya. Rupanya saya pelajari itu kungfu dari kayak kungfunya Lo Banteng yang ada di Indonesia ini di Jakarta dulu. Sehingga terus saya dulu pernah di kungfu Nagamas, Shaolin Utara Selatan itu kungfu semua, kungfu semua. Nah dari situlah baru terlahir namanya wushu. Nah itu termasuk bela diri yang modern sekarang kita kenal. Dari kungfu beralih ke wushu. Kemudian dari wushu beralih ke kickboxing. Nah, kemudian dari kickboxing beralih lagi ke tinju, tinju beralih lagi ke BJJ, BJJ beralih ke MMA. Jadi ada urutannya. Berarti hampir semua Bang Mus kuasai. Jadi nggak serta-merta Anda bisa MMA kayak gitu. Pastinya. Iya, betul. Pastinya di mana One Pride selalu mengundang orang-orang yang punya background yang bela diri yang luar biasa seperti Bang Mus. Ternyata itu saya baru tahu dari Bang Mus nih. Iya. Nah, dari semua bela diri yang Bang Mus pelajari, mana bela diri yang kira-kira paling sulit untuk dipelajari? Itu dipelajari Bang Mus. Aspek bela diri itu kan kita sebut aja striking. Striking kemudian kan di situ berkembang striking dengan bantingan. Kemudian ada bantingan dengan grappling jiu-jitsu. Kalau menurut saya yang paling sulit adalah segmen striking. Ya karena saya belajar semuanya. Kenapa? Di situ kita butuh speed, refleks, terus kayak butuh sensitivitasnya terhadap gerakan lebih tinggi. Karena temponya cepat. Misalkan pukulan itu datangnya seperti ini kan. Tapi kalau kuncian kan dipegang, di ini. Itu kita bisa sempat, oh saya mau dikunci gitu. Kalau Anda pintar dan Anda jago, pasti langsung, oh ini antinya. Kalau main grappling, BJJ seperti matematika. Kalau Anda pinter, itu bisa
lakukan antinya apanya ya tentunya dengan refleks juga dengan otomatisasi yang dilatih. Tapi kalau misalkan Anda belajar striking, Anda menangkis pukulan itu cepat sekali. Kalau tidak mempunyai refleks yang dilatih terus-menerus, itu tidak akan bisa ditangkis, bahkan akan bisa kena. Nah, itu maksud saya segmen striking hal yang paling sulit dalam bela diri itu. Saya baru tahu ini striking ternyata lebih sulit dibanding ground fight. Kan rahasia sendiri. Kemarin saya Sabam gimana lakukan tendangan-tendangan taekwondo itu berapa lama Anda bisa tepat bisa mengenai kepala atau bisa menghindar counter itu kan luar biasa. Bertahun-tahun. Butuh waktu bertahun-tahun pastinya. Kalau misalkan Anda bercerita segmen ya. Bantingan. Anda tiba-tiba langsung belajar bantingan 3 kali, 4 kali, 5 kali orang dibanting bisa. Gitu. Asal rebut-rebutan cari bantingan. Terus kalau BJJ kunci-kuncian udah tahu. Tapi kalau segmen yang paling sulit saya rasa adalah striking. Iya, apapun itu bela dirinya, maksud saya seperti itu. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan juga fighter. Bahkan ada yang bilang karena malah dia berpikir striking itu bukan hal yang ini. Tapi saya jadi terbuka juga dari statementnya Bang Mus, memang benar juga. Kalau gulat kita bisa beberapa kali teknik kita udah bisa lakukan. Dan itu tinggal mengulang-ulang aja. Dan temponya tidak cepat. Temponya tidak cepat. Untuk melakukan itu temponya tidak cepat, ada alurnya. Tapi kalau striking itu temponya cepat sekali. Pukul tendang, pukulan ini ganti ini ya itu sulit. Butuh refleks dan butuh bertahun-tahun untuk bisa lakukan itu. Siap. Bang Mus, selain dari 10 akhirnya ke MMA kan, tadi Bang Mus bilang. Iya. Nah, kenapa milih MMA akhirnya? Dari semua. Kenapa milih MMA? Yang pertama, semua jenis bela diri saya suka. Semua jenis pertarungan saya suka. Saya pernah ada di dalamnya. Dulu ada pertandingan tinju ikut tinju. Ada pertandingan kickboxing ikut kickboxing. Kenapa ikut MMA? Saat itu yang lagi booming MMA. Tahun 93 ada UFC, terus UFC menjadi booming sekali. Saya menjadi kayak, wah itu bela diri apa kok berantem kayak begitu gitu. Kemudian tahun 2000 masuk ke Indonesia di TV. Itu kayak populer banget dan kayaknya kalau ikut itu keren. Gitu. Kalau ikut itu keren. Akhirnya saya ikut audisinya. Audisi dengan segmen pertarungan yang sebisanya yaitu striking. Dari kungfu ke tinju, tinju ke wushu, wushu ke kickboxing. Dulu belum ada masuk Muay Thai. Itu yang saya pakai. Nah, ketika saya audisi, saya fight di audisi itu, ya saya pukul lawan saya KO. Kemudian lawan saya seorang pegulat waktu itu kan. Dari itu aja mungkin dulu seleksinya nggak kayak di sini ya, waktu One Pride banyak segmen. Kalau waktu itu seleksi yang penting kamu menang, kamu masuk. Jadi padahal saya tidak bisa grappling, saya tidak bisa BJJ. Oh, yang penting harus menang. Iya, kalau di One Pride kan harus bisa striking, bisa takedown, terus juga bisa ground fight. Waktu itu hanya diadu. Ketika ada di kelasnya, diacak, dimainkan. Nanti yang dia menang, dia bisa ikut main di zaman dulu hanya itu. Hanya tinggal diadu-adu aja ya? Iya, karena menang. Padahal nggak bisa grappling. Sekarang nggak bisa begitu? Nah, sekarang kan harus semua. Iya. Anda nilainya jelek, C, grapplingnya D. Jadi nggak jadi bisa. Gitu. Berarti di MMA udah cukup panjang ya? Lama juga ya? Rekor berapa kalau baru tahu? Kalau rekor itu 13 menang, satu kalah, satu draw. Satu kalah, iya, 13, 1-1. Iya, 13-1-1. Dari semua pertandingan yang Bang Mus sudah jalankan, prestasi mana yang paling tertinggi waktu itu? Prestasi tertinggi kalau Indonesia national champion ya. Waktu itu ada kejuaraan MMA nasional di Jawa Barat. Nah, itu Indonesia tertingginya itu, dan saya dalam satu malam bertanding 3 kali dengan 3 lawan berbeda. 3 kali. Mungkin di One Pride belum pernah diadakan seperti itu. Satu malam MMA 3 kali. Dan itu harus bisa melumpuhkan lawannya, mengalahkan lawannya ya dalam waktu ya 5 menit kali 3 ronde. Bayangkan itu terjadi 3 ronde, harus bertarung 3 kali, 5 kali 3, 15 kali 3 fight, bisa 45 menit saya bertanding malam itu. Itu untuk menjadi juara. Dan saya beruntung saat itu menjadi juara pegang sabuk. Wih, nasional champion. Mantap, Bang. Jadi pertandingan itu yang paling berprestasi buat Bang Mus. Tapi saya juga ada yang menarik. Ada pertandingan silat internasional juga yang Bang Mus ikutin. Dan Bang Mus masuk dalam semifinal. Itu pertandingan apa tuh? Ya, itu pertandingan namanya One Silat. Ya, dulu di Malaysia. Ya, di Malaysia. Karena waktu itu
silat itu membuat eventnya yang seperti bebas seperti MMA dan akhirnya mengadaptasi rules MMA. Cuman dia kayak mensyaratkan melakukan kembangan. Karena memang saya dulu basicnya pernah di silat yang saya kira kungfu, ternyata memang kembangannya kan mirip. Akhirnya saya bisa. Saya lakukan kembangan silat dan saya lakukan pertandingan itu sampai lanjut sampai ke semifinal. Cuman karena MMA ini lebih ramah daripada yang pernah saya lakukan berapa tahun yang lalu yang saya bilang dapat sabuk. Ini lebih ramah. Maksudnya ramah? Ramah itu kita tidak bikin juara dalam satu malam. Jadi saya hanya bertarung 2 kali. Waktu itu lawan Sri Lanka, kemudian lawan dari Malaysia. Itu menang dua-duanya dalam satu malam. Dalam satu malam. Nah, itu masuk semifinal. Masuk final. Nanti 2 bulan berikutnya Anda baru bertanding lagi di semifinal. Tapi sayangnya saya pas di hari tanding itu mungkin saya overtrain, saya menurunkan berat badan terlalu ekstrim, sakit tipes. Jadi saya tidak lanjut di semifinal gara-gara itu di harinya saya. Nah, itu lebih ramah karena tidak dikejar dalam satu malam. Yang waktu dulu itu luar biasa. Gitu. Gak kayak One Pride ya. Kalau One Pride kan kita sekali tanding udah selesai. Kita akan persiapan lagi 3 bulan ke depan. Ya memang terbukti zaman dulu itu keras sekali. Kalau selain itu MMA, kita balik lagi ke MMA, katanya Bang Mus pernah masuk manajemen UFC. Iya betul. Jadi dulu Indonesia bekerja sama dengan UFC lewat perantaranya dulu ada manajemen dari Indovision, itu kita direkrut lewat audisi. Audisi dulu di hall room gitu, audisinya lumayan mirip-mirip kayak yang sekarang di One Pride, segmen-segmennya banyak gitu. Dari pihak mana yang audisi? Dari pihak luar? Dari pihak UFC? sini, dari pihak sini. Dari pihak sini tapi dihadiri sama orang dari UFC. Dihadiri. Ada yang kontrol gitu ya, supervisornya. Dari orang UFC-nya ada, terus juara UFC juga datang, lupa namanya saya. Juara champion tuh. Terus dari 50 sekian yang daftar itu cuman lolos sekitar 12 orang. Termasuk ya, Bang Mus? Iya, untuk dikampkan, dinaungi di bawah satu tempat, kemudian kita tinggal di situ dan kerjanya setiap hari hanya berlatih 3 kali sehari. Nah, akhirnya bertanding di sana. Hampir. Tahun berapa itu, Bang? Hampir, itu tahun 2015. Hampir. Tahun 2015. Kenapa hampir nih? Hampir, ketika kontrak itu sudah hampir jadi dan kita sudah hampir berangkat dan paspor semua disiapkan sudah dipastikan siap, tiba-tiba manajemen dari UFC-nya sendiri yang membatalkan, bukan dari sininya. Jadi berganti kepemimpinan. Manajemennya ganti, akhirnya kontraknya tiba-tiba batal, akhirnya nggak jadi berangkat. Gitu. Akhirnya keahliannya ya dipakai buat main-main yang di lokal aja. Padahal kalau itu jadi, Bang Mus orang pertama iya, yang menginjakan kaki di UFC. Iya betul. Aduh, ya mudah-mudahan ada calon penerusnya ya. Sekarang si Ceka Saragi ya. Oke, Bang Mus, mungkin bisa ceritain sedikit tentang debutnya Bang Mus di MMA. Iya. Debutnya saya itu kalau misalkan abang mau lihat masih ada di tayangan di YouTube. Memang itu yang saya dapat masih jadul banget, rambut saya masih gondrong, panjang, ya? Kemudian bermain juga masih banyakan pakai ego. Jadi bagaimana saya harus menang? Saya kejar terus, saya akan lumpuhkan dia, saya akan bantai dia. Tapi tidak secara strategi belum kelihatan, nggak kayak sekarang. Pokoknya bantai kayak gitu. Nah itu pengalaman saya yang paling pertama dengan gloves yang kecil. Zaman dulu itu kan main pakai gloves sarung tinju kan. Nah itu menurut saya masih enak lah, dipukul sarung tinju masih empuk. Begitu berganti pakai MMA, apakah saya sanggup? Apakah saya pikir bagaimana kalau saya kena pukul? Lalu di otak saya, bagaimana kalau secepatnya habisin? Kalau bisa ronde pertama selesai. Nah saat itu berlatih MMA masih apa? Nggak ada yang memberikan instruksi apa? Nah, makanya saya bilang, Bang Septian, ini berlanjut lagi nih dari omongan tadi segmen striking, mana yang lebih sulit? Ternyata ini dibuktikan sama saya. Hari timbang badan, besoknya itu saya bertanding. Saya itu kan dulu di tim wasit juri ada namanya JC Arestia. JC Arestia itu dia ahli jiu-jitsu di zaman itu, Dia duduk sama saya seperti ini. Mus, lo kalau bisa lakukan ini sama lawan lo bisa kondisikan dia, lo dominasi begini. Itu sambil ngobrol di satu hari menjelang pertandingan. Terus di satu kasih tahu dia ini kuncian giletin namanya. Kalau dia masuk
kepalanya di bawah, udah pastikan Anda bisa ambil giletin. Lakukan seperti ini. Nah, besoknya itu bisa langsung dipraktekin. Dan saya menang dan kuncian giletin yang diajarin kemarin. Sama Coach Jesse itu. Dan saya akhirnya percaya bahwa Jiu-Jitsu itu sangat efektif untuk mengakhiri pertandingan. Saya rasa kalau saya berantem pukul-pukulan ya saya bonyok-bonyok, dia juga bonyok, agak lama gitu. Tapi begitu saya lihat dia sudah kelimpungan, kepala dia di bawah, saya ambil giletin yang kelihatannya giletinnya kurang kayak tajam. Oh zaman sekarang mah itu giletin apaan sih gitu. Kalau sekarang udah mendingan tahu kan. Dulu tap. Padahal gitu. baru dipelajari kemarin malam. Gitu. Berarti benar ya. Habis itu saya langsung bilang sama Bung Jesse itu, angkat aku sebagai muridmu gitu. Gitu. Besoknya udah kayak di film-film itu kan. Gitu. Iya, masih ingat Bung Jesse masih sama saya. Habis itu saya berguru sama dia. Habis itu berguru sama dia. Ternyata dia satu rekan sama Max Metino, rekanan. Oh makanya di situ akhirnya Bang Mus kenal sama Bung gitu. Max. Itulah ininya, nyambungnya dari situ. Siap. Nah, mungkin selaku pelaku bela diri, ada beberapa aksi kejahatan. Pernah sih nggak sih merasakan aksi kejahatan di luar? Iya pernah. Saya bukan tipe orang yang bisa berkonfront di luar ya. Saya nggak suka memakai keahlian bela diri saya untuk berantem. Tapi ada saatnya saya harus membela diri. Nah, saya pikir kalau saya itu dirampok, dipalak, zaman saya masih dulu dipalak. Kalau saya berlaga sok jagoan, nggak mau saya kasih, orang itu akan takut. Gitu. Saya bilang gini, nggak ada. Saya jalan bang, saya dipukul dari belakang. Dari belakang. Jadi berapa orang? Dia ada banyak, ada banyak. Tapi yang mukul satu nih baru nih. Satu. Begitu dipukul, itu rasanya bener kayak dipukul kayak mau KO. Beneran tuh KO rasanya. Tapi di tengah berbayang-bayang gitu, saya cari orang itu aja yang mukul. Saya hajar bang, saya hajar tenang. Dulu masih gayanya masih kungfu banget kan. Mana saya bawa ke bawah, tendang, ya back kick gitu. Iya, ambil batu dia lempar, set, weaving. Padahal nggak ngerti kan, karena refleks itu refleks seorang petarung ya. Karena udah dilatih. Iya, karena dilatih. Weaving aja nggak kena dilempar batu. Saya seruduk bang, saya angkat, nggak tahu boxing, nggak tahu grappling juga, saya angkat, boom ke bawah gitu. Akhir kata, tahu nggak yang nolongin saya? Saya pikir itu orang mau ikut semua. Mukulin juga. Pak RT teriak-teriak, oi, gitu. Kabur semua. Pak RT. Jadi saya nggak menang bang, Pak RT bang menang bang. Iya, untung ada Pak RT ya. Kalau nggak dikeroyok abis itu. Pak RT, iya, orang masih di lingkungan rumah. Ya mungkin bisa kasih tips buat para pecinta Lensor Podcast MMA. Kalau seandainya kita dikeroyok, keroyok artinya kan lebih dari satu orang ya, bisa 2 atau 3 atau bisa 5. Gitu. Gini, apa tipsnya yang paling bagus dari Bang Mus? Yang paling benar ya gitu. Kalau misalkan Anda bisa menghindari suatu skema pertarungan keroyokan, itu lebih bagus Anda pergi. Lari. Tapi kan kadang-kadang kita nggak punya pilihan itu. Kadang-kadang punya pilihan lari pun susah. Betul. Menghindar itu sebelum terjadi kita bisa menghindar. Oh itu orang kumpul-kumpul, kayaknya bahaya buat saya menghindar. Tapi kalau sudah dikeroyok, sudah dikelilingin orang, ya bela diri adalah salah satu yang bisa membela kita gitu kan. Kalau menurut saya striking itu lebih efektif untuk di jalan. Di saat di jalan. Posisi di jalan. Apalagi dikeroyok. Dikeroyok. Kalau Anda dikeroyok, skema paling baik adalah one punch knockout. One punch knockout, tapi harus jago ya. Lari. Habis itu lari. Tinggalkan. Karena kalau Anda tidak bisa memukul KO, itu berantem capek banget. Berantem dengan satu orang itu capek. Kalau Anda mikirin berantem sama ini, mikirin berantem sama ini lagi, pasti kalah. Jadi artinya Anda dikeroyok itu udah pasti kalah. Tambah lagi stamina gitu ya. Apalagi kalau 200 orang. Ya, cuman ada di film doang itu. Di film. Apalagi film India ya. Gak bisa, maksudnya gitu. Jadi kalau skema pertama Anda lari, kalau Anda nggak bisa lari, Anda punya pukulan one punch knockout, baru bisa. Saya pernah lihat tuh skenario di TV, emang beneran. Orang itu jago boxing. Dikeroyok,
pum kau, baru bisa menang. Bisa gitu Iya, ya? kalau enggak udah janganlah. Lawan 1 aja capek, lawan 3, 4 ya susah. Bener itu bener banget itu. Nggak boleh ya. Dan kita kabur aja. Udah bener itu. Ini masukan yang bagus dari Bang Mus. Bang Mus, balik lagi kita ke event pertandingan Bang Mus di MMA. Iya. Bang Mus pernah bikin bingung wasit katanya. Iya. Hah? Jadi Bang Mus katanya udah ngunci RNC. Iya. Ngerasa udah menang langsung dilepas. Itu gimana tuh? Iya. Tapi belum dihentikan sama wasit. Iya. Jadi itu terjadi pada pertarungan saya yang tadi saya cerita saya dapat sabuk, itu di pertarungan terakhir. Di pertarungan terakhir. Final. Iya, final round. Nah, waktu itu MMA sudah mulai kayak diketahui orang lah ya. Itu kan pertarungan saya yang keberapa, yang bukan yang pertama, bukan debut. Jadi orang itu udah belajar BJJ, udah belajar apa. Lawan saya itu pegulat. Saya striking, saya tendang, dia knockdown, dia bangun lagi, saya udah melingkar ke belakangnya, saya ambil RNC. Ketika saya ambil RNC itu, dia tidak mau turun ke bawah. Dihajar saya ke cage. Jadi saya bergantung sama cage. Kaki saya udah melingkar di sini. Udah sempurna banget deh kalau untuk kuncian itu. Saya kunci, memang dasarnya zaman dulu tuh SDM-nya masih kurang bagus. Maksudnya kadang-kadang wasit tuh pengalamannya nggak banyak karena belum banyak event, kan naik atas arena. Kadang-kadang wasit itu wasit striking tapi dia masuk dia memang nggak tahu kuncian, nggak tahu orang blackout. Saya kunci begini, saya tahu kenapa dia blackout dari berdiri. Kan tadi berdiri, saya bilang saya kan gantung di sini, saya sendiri tembok, dia berdiri. Ketika dia duduk, glek gitu, saya tahunya orang pingsan. Udah hilang. Karena kan dari berdiri dia duduk gitu. Terus terasa di saya lemas. Wasit nggak berhentiin. Kalau wasit nggak berhentiin, saya kan nggak ada di menang. Itu pasti wasitnya bukan Mustadi. Pasti bukan Mustadi itu. Kalau Mustadi sigap pasti. Waktu itu belum tua. Kalau tua jadi wasit ya. Saya langsung lepas aja. Saya lepas aja. Wasitnya kan bingung. Saya bilang itu pingsan. Saya bilang gitu. Saya balikin, saya ambil mouth guard-nya. Justru dia masih bingung. Malah yang bantuin adalah Bang Mus, bukan wasit. Bukan. Cara menangani, menyadarkannya juga bukan wasit. Saya balikin, saya ambil gamsilnya. Terus saya telentangin lurus dari bersandar di dinding itu kan. Pas saya lagi gitu, baru dia gini-gini. Jadi gini-gini apa tuh? Iya, selesai. Gitu. Karena saya udah keluarin gamsilnya, jadi bingung gitu. Nah, kayaknya udah insting wasit itu udah ada di situ ya, karena belajar itu, karena udah tahu ya. Mungkin dalam hati saya ada tuh, harusnya gua yang jadi wasit, gitu. Tapi terbukti sekarang udah jadi wasit terbaik One Pride loh. Iya kan ya, Bang Mus ya. Pertarungan mungkin yang paling berkesan buat Bang Mus selama di karir MMA? Kalau pertarungan ya yang paling berkesan, semua berkesan karena rasa sakitnya beneran gitu ya. Apa yang tadi ya berkesan? Enggak ya? Itu berkesan juga. Tapi ada yang saya berkesan karena ini membingungkan orang lain, membingungkan pelatih saya gitu. Jadi waktu pertarungan di babak masuk quarter final di One Silat MMA itu saya kan fight lawan Sri Lanka. Ketika itu saya fight terus dia take down saya di bawah. Setelah take down dia pukul saya KO. Boom. Tidur, Bang Mus? Iya, hilang. Karena posisi saya di bawah, kalau saya berdiri itu saya pasti jatuh. Karena itu saya KO. Karena posisi saya di bawah, saya tetap di bawah. Karena wasitnya juga mungkin yang lihat mata saya udah berputar. Nggak paham ya? Dia nggak paham saya pingsan. Tapi saya punya otomatisasi ketika di bawah, kamu lakukan ini, lakukan triangle. Itu sudah otomatisasi latihan. Waktu saya dipukul KO itu, saya masih posisi guard. Dia pukul lagi, KO, saya pegang tangannya, saya masuk triangle. Dengan keadaan masih buta gitu, nggak tahu. Orang ini tap gitu kan. Akhirnya menang. Didorong sama wasitnya kan, orang ini tap. Saya kan bangun kan. Saya bilang gini, saya datang ke pelatih saya. Kenapa? Gitu, saya bilang gitu. Lu menang, Mus. Menangnya gimana? Itu nggak sadar. Iya, itu nggak sadar. Dan iya, dan Max sampai sekarang juga masih buat ketawaan. Kalau misalkan Max kan pelatih saya waktu itu. Kalau dia cerita sama orang, nih satu-satunya orang KO tapi malah menang. Malah menang. Iya. Itu yang gerakin siapa ya? Nah, itu kan otomatisasi dan karena dalam keadaan blackout gitu, otak saya bagaimana menang, bagaimana teknik gitu. Tapi pas udah menang baru sadar. Baru sadar. Dan sampai berapa lama itu harus diceritakan, kamu menangnya begini. Kena kuncian ini.
Dan kalau dikasih lihat videonya, oh gitu, gitu. Ini baru loh, ini langka ini. Iya. Bayangin. Nah, itu sebenarnya bukan fenomena yang saya mengada-ngada, banyak juga. Sekarang nih di UFC nih. Kau pum kepukul kau, wasitnya di take down. Pum, wasitnya di take down, kunci wasitnya. Wasitnya malah diserang. Iya, banyak kayak gitu. Iya, Dia ada, dalam itu keadaan ada. blackout, dia linglung, nggak tahu disoriented, itu dia masih bisa melakukan apaan aja. Take down, dilakukan kuncian. Waktu itu siapa wasit? Si Herb Dean aja dikunci. Iya, pernah saya lihat. Padahal orangnya udah KO. Ya gitu sama. Cuma saya beruntung, saya menang. Karena saya bukan wasitnya. Untung nggak salah ya. Iya, untung nggak lawannya. salah. Iya, bukan wasitnya yang saya ini. Wah, mungkin kalau seandainya Bang Mus tadi diberikan kesempatan lagi masuk ke oktagon, masih siap nggak? Saya masih siap. Di usia yang berapa sekarang? Usianya 43. 43. Iya. Masih muda ya itu. Iya. Enggak sih, enggak juga ya. Kalau di One Pride kan ada batasannya ya. Iya, teman- Maksimal 40 tahun. Iya. Tapi Bang Mus masih Ya, tetap siap. karena saya kalau latihan pun masih sparring, kalau sama atlet ya masih sparring. Kadang-kadang juga masih kuat 4 round. Kenapa nggak masuk One Pride aja daripada harus jadi wasit? Enggak, enakan jadi wasit. Kenapa, Bang? Kan hobinya sama berantem, cuman lebih enak gak kena pukul gitu. Masa takut dipukul? Iya, ya bukan. Kena pukul kan juga capek juga pukulin mulu. Saya waktu saya jadi wasit, di tengah itu, saya bersyukur sekali. Saya bilang gini, alhamdulillah bukan saya yang akan dipukulin gitu. Iya benar, bukan saya yang akan dipukulin, saya cuma nonton aja. Karena saya suka bela diri dan saya suka olahraga ini, saya hobi. Saya pengen ada di dalamnya terus. Tapi ya sekali-kali jangan dipukulin lah gitu akhirnya karena kan terjadi kan gitu. Oke, kan tadi kan Bang Mus bilang pengen lagi bermain di oktagon. Kalau seandainya dipersilakan main, pengen ketemu siapa kira-kira? Oh jangan kayak gitulah. Nanti saya disangka nantangin. Ya nggak apa-apa ini gini kan. aja deh mendingan siapa yang lawan gua gitu aja. Tapi kira-kira boleh jangan disebut bang. Nggak disebut ya? Nanti sangka saya nantangin bang. Iya nggak apa-apa gitu. sih. Banyak fighter masa kalah sama fighter ya. Sekarang selebriti aja kayak kemarin Aska berani nantangin Speedy. Masa Bang Mus gak berani nantangin orang? Ini profilnya Bang Mus tadi terlalu low profile. Jadi emang dia orangnya agak santun ya Bang ya. Siap. Tapi kalau itu siap ya Bang ya? Siap. Siapapun lawannya? Iya, siap aja Bang. Gak apa-apa Bang. Termasuk Bang Linson. Katanya pernah ketemu juga sama Bang Linson. Tadi Bang Linson udah nantangin saya barusan. Serius? Iya. Bos tuh masih mau main lagi nggak gitu. Ngajakin dia? Ngajakin, ayo. Terus gitu. jawaban Bang Mus apa? Enggak lah, saya nggak mau. Takut kalah saya sama dia. Emang dulu pernah ketemu kan? Pernah. Pernah kalah? Bang, saya sama-sama dia. Itu berulang-ulang. Karena dia itu dulu, zaman saya di Wushu, itu termasuk primadonanya. Maksudnya berulang kali juara. Jadi saya paham. Kalau setiap naik, kena dia keganjel dengan dia lagi. Sama dia lagi, ganjel lagi. Tapi dia udah pernah kena batunya sama saya. Sekalinya dia kena sama saya banting suplex bang. Gini bang. Wah, serius? Iya. Itu Bang Linson orang gulat kok bisa disuplek? Iya itu sampai sekarang dia masih dendam mungkin sama saya. Makanya tadi nantangin. Mau balas suplek kali. Tadi nantanginnya sih bercanda bang. Tapi kalau serius bang, kasih tahu saya bang ya. Nah ini kalau ada promotor yang siap untuk menghadirkan Bang Mus dengan Bung Linson, ini udah siap nih dua-duanya Siap kompor. Iya, kita bikin kejuaraan veteran ya. Kan kemarin kan selebriti udahlah selebriti lah kita udah gitu. Randy Pangalila udah, sekarang The Legend atau veteran MMA kita ini banyak banget yang udah siap aja. Aji Susilo juga mau loh. Oh iya. Masih main boleh walaupun sama-sama pendekar mata satu kan kayak Bang Linson, tapi dia tetap siap main. Gitu Bang. Bang, ngomongin soal wasit nih, kenapa Abang akhirnya memilih wasit di One Pride? Pertama memang event gak banyak ya. Dan saya itu waktu memutuskan jadi wasit itu sebenarnya belum dalam kondisi pensiun. Dalam kondisi pensiun. Cuman ketika ditawarin, saya pikir kesempatan gak datang 2 kali. Karena kalau saya sebagai seorang praktisi, saya pengen ketika saya berhenti, saya tetap berada di dalam hobi saya seperti ini. Ketika itu kan One Pride baru dimulai, lagi mencari seorang bibit-bibit
baru untuk menjadi wasit lah yang bisa memimpin pertandingan. Nah, betul. dari situ saya langsung berpikir, oke, saya mulai. Karena saya begitu saya jadi wasit pun saya masih bisa bertanding, cuman nggak di situ, gitu. Saya bisa bertanding di yang lain. Waktu itu saya masih ngejuarain jiu-jitsu, saya masih main kickboxing masih. Tapi kan beda, ini MMA. Iya. Kesukaan dari Bang Mustadi juga. Sebagai contohnya kesalahan saya memilih menjadi wasit adalah legend si Ahong. Hah? Ahong. Kenapa Ahong itu pertama kali saya main dulu, pertama main MMA, Ahong sudah main, cuman beda sanction sama saya. Dia main. Dia itu termasuk orang yang apa-apa memang main terus. Terus pas begitu ada di One Pride, saya jadi wasit, saya berpikir gini, Ahong ini punya peluang karena dia pemain tua. Pemain tua itu artinya dia sudah tahu duluan. Artinya dia punya mental yang bagus untuk di atas arena. Terbukti. Dia menang terus. Itu satu leting sama Bang Iya, ya? dan jadi juara. Itu saya berpikir nih, mungkin kalau saya jadi fighter bisa jadi juara bisa juga. jadi juara. Itu kan mungkin aja kan gitu. Nah, dia kemari baru bibit baru mulai terbangun. Sehingga ya mungkin saja dia kalah. Karena kan iya, sudah waktunya. Ya beberapa kali Bang Mus selalu memimpin pertandingan-pertandingan yang krusial. Title fight semua. Dari Ahong versus Theodorus Ginting. Iya. Ya kan? Terus ada Suwardi lawan Jeremy Siregar yang akhirnya sempat ada kericuhan di dalam gitu kan. Iya. Karena ada tendangan low blow ya di situ. Iya. Nah, itu sulit gak sih saat Ya, menghadapi situasi kayak seperti itu? Iya. Menjadi wasit itu sulit karena apa? Kamu harus bisa menentukan suatu tindakan itu benar atau salah, itu KO atau tidak, dan putuskan dalam waktu yang sepersekian detik. Dan kalau sudah terjadi tidak bisa dimaafin. Misalkan orang ini tidak KO, tapi di stop begini. Itu kalau dia saya nggak apa-apa, itu udah nggak bisa diobatin, udah nggak ada obatnya. Nah, akhirnya cuma jadi reputasi buruk buat wasitnya. Betul. Nah, bagaimana bisa mempertahankan reputasi sebegitu panjangnya? Itu butuh kehati-hatian banget. Ya. Saya itu punya, bisa dibilang petunjuk pelaksanaan yang kalau misalkan di print tuh bisa 3 lembar, petunjuk kecil-kecil, itu yang akan saya selalu baca sebelum saya mau wasit. Itu udah selalu dibaca saya. Sebelum sebelum mau wasitnya baca terus. Wajib dibaca sampai habis. Tutup, besok ngewasit. Jadi kalau besok mau wasit lagi, saya baca. Itu bukan buku peraturan, tapi khusus buat diri saya, pengingat. Nanti kalau ada ini begini, kalau ada ini begini, kalau ada ini begini. Atau kasus spesial, misalkan dia memegang cage, terus udah terlanjur jatuh, terus harus gimana? Terus misalkan Anda kepukul kepala belakangnya, tapi waktunya sudah hampir sudah dihentikan. Misalkan udah terlanjur KO, tapi begitu KO mukul belakang kepala, Anda harus apa? Harus finish atau harus dihukum atas pelanggarannya? Kan itu butuh keputusan yang sangat singkat. Kalau saya tidak pernah belajar dan tidak pernah berada di posisi itu, saya nggak pernah tahu. Jadi saya membaca itu memposisikan saya ada di situ. Kejadiannya gini kamu harus apa? Oh, udah ada di sini. Nanti begitu saya bertugas, udah ada semua. Seperti saya sudah merewind yang tadi saya baca gitu. Ada itu udah sangat kaget. Ada itu udah kaget. Ada pukulan belakang kepala, stop, nggak usah ragu, time, panggil fighternya. Berarti emang harus menguasai dulu kamusnya itu ya? Ada kamusnya. Kamusnya nggak sembarangan kan artinya kan? Iya, tuh nggak boleh sembarangan untuk jadi wasit. Butuh apa? Kitabnya dulu ya? Iya, ada kitabnya itu beli di mana? Nulis sendiri. Nulis sendiri. Iya. Emang mempelajari itu dari luar. Kan ada sesuatu yang tidak bisa dituliskan secara detail. Misalkan peraturan harus begini. Tapi ada spesial case yang mungkin terjadi dan itu tidak mungkin ditulis. Jadi saat saya menghadapi spesial case seperti itu, saya udah nggak kaget. Karena saya udah ngalamin di buku saya. Nanti begini saya udah tahu. Saya udah punya studi case sendiri. Kalau nanti begini gimana? Saya udah ada. Nggak nunggu kejadian. Kalau nunggu kejadian, saya belajar di situ. Saya nggak mau belajar di situ, saya belajar di sini. Gitu. Nah, ada nggak kejadian tidak ada di kitab itu kejadian di pas lagi bertarung, pas Bang Mus tadi sebagai pemimpin wasit tengah? Ya, kayak gini. Saya bilang apa? Ketika itu sudah dihentikan, itu nggak ada obatnya. Yang ada hanyalah reputasi.
Dan itu pernah Ya Bang Mus pernah, lakukan? ya hampir. Gini, belum pernah terjadi. Hampir terjadi, tapi saya bisa langsung cancel. Kalau nggak salah di pertandingan Theo Ya lawan si Ahong. lawan Ahong. Ya. Theo udah sampai sempoyongan. Iya. Mungkin Itu termasuk cancel dengan timing yang terbaik. Iya. Itu. Iya. Kan, Akhirnya betul. Bang Mus menarik Iya, diri lagi. iya. Tadinya udah sempat begini Iya. kan, akhirnya menarik diri Iya. lagi, akhirnya Karena mereka tarung lagi. ketika Anda interupsi, itu bukan finish. Finish itu begini. Iya. Jadi ketika Anda interupsi, terus Anda mundur, itu masih sah. Pertarungan masih berlanjut, selama belum begini. Kalau udah begini, reputasi dipertaruhkan. Gitu. Iya. Ya Kalau itulah. masih shoot nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan kita bisa berinteraksi, menginterupsi di dalam pertandingan, itu boleh. Itu boleh. tugas wasit. Iya. Tugas wasit. Misalkan ada pukulan belakang kepala, kan kita harus interupsi. Sama, hampir finish. Ketika hampir finish, ketika saya pikir ini finish, dalam keadaan saya perjalanan ke arah situ, ternyata dia bangkit, saya berikan kesempatan dia berikutnya, maka keadaan berbalik. Iya. Akhirnya jadi menang. Menang Iya. malah Theo-nya. Iya, kan gitu. Pernah nggak mendapatkan hasil nggak memuaskan dari para fighter, protesnya Oh, iya. keras banget. Iya. Wah, Ya, wasit gimana ini, saya harusnya menang Ya. kok bisa ini. Ada ya nggak gitu seperti itu nggak sih, nggak ada yang parah banget. Kayak waktu tendangan kemaluan itu kan semua bisa melihat kan mata, udah mata terus asumsi orang, udah asumsi terus adanya provokasi, Iya. sehingga kita bisa kalah. Nah, waktu itu kan ada tendangan kemaluan tuh Jeremy kan. Iya. Pertama saya melihat itu tendangan kemaluan beneran. Terus orang kan berasumsi karena merasa itu jagoan, itu tidak tendangan kemaluan. Ditambah lagi provokasi. Bukan yang kemaluan. Akhirnya rame mau berantem kan. Iya. Akhirnya dibuktikan lewat digital tendangan kemaluan, bener. Gitu. Saya Iya, pernah juga saya stop yang menurut fighternya itu early stoppage. Saya belum kalah. Saya pernah. Tetapi itu tidak berdasar. Waktu itu saya stop si Alwin Kincai. Alwin Kincai itu saya stop karena saya anggap sudah KO. Iya, lawan Ahong. Terus dia berusaha bangun dan dia begini. Saya belum KO. Saya belum KO. Gini. Nah, sorry gue bangun-bangun dah. Nah, maksud saya gini. Maksud saya gini. Itu kan sepersekian detik. Betul. Setelah saya stop. Itu pun masih begitu-begitu. Seandainya tadi saya tidak stop, itu artinya memang Anda sudah kalah. Betul. Anda memang sudah knock out. Orang sudah bangun berdiri aja begini-begini kan. Memang kewajiban wasit juga untuk melindungi fighter juga kan. Kalau diterusin seperti itu ya kondisinya akan lebih berbahaya pastinya. Ya itu aja sih yang kelihatannya ada orang pernah protes tapi ini tidak berdasar. Anda aja berdirinya tidak sempurna. Mau jatuh. Apalagi kan itu kan sudah berapa detik. Yang tadi saya stop kan berarti kan lebih parah daripada itu. Oke, mau nanya ini kan, kalau di luar ya, wasit-wasit, apalagi wasit bola, bisa sampai kena ancaman-ancaman gitu dari kubunya atau dari pemainnya sendiri. Kalau di One Pride atau di MMA sendiri, ada nggak sih fighter yang sampai ngancem gitu? Kalau saya sendiri dari fighter belum ada ya. Nggak pernah ada ancaman dari fighter. Mungkin teman-teman lain ada. Kayaknya saya bicara dengan wasit ya. Wasit yang lain? Iya, teman-teman lain ada. Misalkan gini, dihujat di media sosial, wasitnya gimana itu ada. Dan nggak puas gitu. Ada yang sampai diajakin berantem gitu? Iya, ada. Juga? Ya itu bisa begitu, ada. Bisa begitu ya? Tapi kalau saya belum pernah sih. Belum ada ya? Nggak berani lah orang segagah begini, siapa yang mau berani? Kan tuh jagoan-jagoan semua. Iya. Bang Mus, saya dengar dulu Bang Mus sebagai penjual roti katanya. Iya. Itu kok bisa ya? Iya benar, itu benar. Kalau ngomong-ngomong penjual roti ya, saya rasa memang dari keluarga bikin memang, roti. Iya, bikin roti. Sengaja memang buat jualan. Iya. Pada saat itu dan sekarang juga ya, seorang fighter itu jika Anda bekerja konvensional dan Anda tidak didukung oleh kantor, itu nggak akan bisa jadi fighter. Misalkan gini, Anda kerja konvensional, misalkan PNS. PNS apa sih? Misalkan Army, tentara. Dia nggak didukung sama kantornya, sama instansinya, nggak akan bisa jadi. Ditugasin ini itu kayak di kantor nggak bisa. Kecuali memang dia disiplinkan untuk menjadi petarung. Sama di saat itu
untuk bekerja konvensional tidak bisa. Maka salah satunya menjadi fighter tidak bisa diandalkan. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa latihan, waktunya nggak banyak. Yang paling benar adalah kerja serabutan. Kerja serabutan itu Anda yang mengatur sendiri jam kerja. Nah, pada saat itu yang paling benar adalah ikut usaha orang tua. Saya jualan kue, gitu. Dari yang nganter-nganterin kue sampai akhirnya saya bikin kue sendiri, saya yang ini sendiri, saya yang distribut sendiri, gitu. Nah itulah yang menghidupi saya sebagai seorang fighter zaman dulu. Ya karena memang menjadi seorang fighter nggak ada yang menjamin. Belum ada jaminan. Nggak ada yang jamin. Nggak bisa jaminan. Pertama berapa sih fighter itu zaman dulu bayarannya di angka 2 juta Anda sekali main. Sekarang mainnya karena 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, iya. Ya, dulu paling gede berapa? 3 juta. 7 juta itu pernah dulu kejuaraannya udah kejuaraan yang tingkatnya tinggi, provinsi gitu. Maksudnya lebih tinggi lagi gitu, di pro tapi tinggi. Apalagi uang segitu untuk persiapan. Nggak bisa, nggak bisa. Tapi kenapa masih akhirnya tetap mencintai pertandingan, mencintai ini? Apa yang bikin padahal ini nggak ada jaminan loh untuk kedepannya gitu. Apa yang bikin pertama hobi itu kan nggak selalu harus menghasilkan. Kadang-kadang kita banyak buang gitu kan. Ya disinilah kalau menurut saya perjuangan saya buat hobi saya, ya buat olahraga ini komitmen gitu. Komitmen. Ya kalau bisa membawa saya menjadi lebih baik ya alhamdulillah kan gitu. Yang penting kan kamu hidup itu kan intinya kamu bahagia apa yang kamu kerjain. Betul. Gitu. Saya bahagia di sini, saya hidup di olahraga, saya di bela diri. Ya, saya suka. Saya dengar juga Bang Mus juga nggak cuma di bela diri, ternyata seninya pun ada, barongsai. Iya. Iya, benar. Pemain barongsai. Iya, nggak bakal nyangka kalau saya pemain barongsai. Zaman dulu saya itu, kalau zaman sekarang kan kejuaraan barongsai kan kayak keren banget gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau abang ngelihat saya zaman dulu, abang jangan ngelihat barongsai zaman sekarang yang dance naik di patok gitu naik di patok tonggak. Zaman dulu itu seperti film kungfu Wong Fei Hung. Jadi yang disusun tuh meja-meja sama bangku-bangku yang kotak-kotak gitu, bangku panjang kayak bangku bakso. Itu kan nggak kokoh ya. Naikin gini. Terus kita naik di atas bangkunya gitu, main prak gitu. Wah, itu seru banget. Dan kita harus kayak ambil angpau tuh dari atas bangku-bangku itu, angpaunya tinggi banget dan tuh kalau jatuh bisa patah. Berbahaya ya. Jadi zaman dulu itu ada kejuaraan zaman dulu. Dan Bang Mus? Iya juara. Selalu juara? Enggak selalu, jarang. Ada. Juaranya jarang. Kalau bilang selalu. Cederanya banyak lagi, jangan-jangan. Enggak kan? Enggak ya? Iya. Nah, dari itu akhirnya berminat ke MMA. Iya, itu sih kalau bisa dibilang karena saya kebanyakan nonton film kungfu. Karena ketemu sama Wong Fei Hung ya? Iya, karena sering lihat film kungfu tuh main barongsai seru gitu. Jadi ketika saya latihan kungfu kok ada barongsainya, itu seru banget. Gitu aja sih, itu sih nggak mengawali jadi MMA juga, nggak gara-gara barongsai saya jago memang nggak gitu, karena lain jurusnya. Tapi kan gerakannya seru gitu. Iya seru. Kuda-kudanya kuat. Kalau orang main barongsai kuda-kudanya kuat banget. Benar. Bang Mus, kita tinggalin nih wasit, barongsai. Nah kita bahas tentang pelatih. Bang Mus ini kan banyak yang melatih fighter-fighter yang MMA yang profesional, bahkan ada yang sempat jadi champion ya? Iya. Ada champion. Ya Rahma Supandi mungkin pernah dilatih juga kan sama Bang Mus kan ya? Ya. Kenapa akhirnya memilih melatih padahal usia Bang Mus masih produktif untuk jadi fighter? Iya. Kalau namanya di dalam hobi yang sama ya, kadang-kadang kita sadar diri. Kalau mau kuat itu sampai kapan gitu. Kalau mau berantem terus sampai kapan gitu. Tapi kalau kita mulai mencari karirnya di hobi ini, mungkin itu bisa membuat hidup lebih baik gitu kan. Jadi saya berpikir kalau saya berantem terus, mungkin saya nggak akan ada habisnya gitu. Terus kalau saya beralih, saya melatih, saya akhirnya bisa punya camp kan gitu. Kemudian saya bisa punya manajemen gitu. Dan masih tetap di hobi yang sama gitu. Iya betul. Nah selain melatih atlet profesional MMA, Bang Mus juga ngelatih selebriti loh. Anaknya Deddy Kobuzer, bayangin dilatih Aska Kobuzer. Apa nih, kenapa akhirnya memilih melatih Aska? Ya, melatih Aska itu karena hubungan dekat ya. Dulu kan kita sama-sama latihan BJJ sama papanya Aska, sama Master Corbusier. Oh ya? Iya, latihan BJJ sama Bung Max Metino juga.
Habis itu ya mesti latih anak gue dong ya gitu dengan semudah itu sih. Ya jadi akhirnya dari masih kecil dari Aska itu kalau latihan itu ngerasa aduh ini apaan sih capek banget sih ngapain gue harus latihan kayak gitu sampai yang kayak nanti latihan sedih gitu kayak capek gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang Dari kecil tuh dari umur berapa Bang dari Mus kecil belajar? umur 6 tahun. Sama Bang Mus? Iya 7 tahun lah gitu. Diajari apa aja dari awal? Macam-macam dari BJJ juga dulu BJJ sekarang lebih fokus di boxing gitu. Kickboxing, boxing. Sekarang sih suka banget bahkan Omus kapan latihan? Omus kapan latihan gitu sekarang. Gitu ya. Iyalah, nagih-nagih terus. Saya pernah dengar tuh apa videonya Aska yang dilatih sama Bang Mus waktu kecil dikomentari sama Sama Habib Nurmagomedov ya, kalau nggak salah. Luar biasa nih katanya anak ini berbakat ya. Iya. Dibilangnya. Kata dia anak ini berbakat nih bisa jadi calon champion nih. Tapi kan artis ngapain jadi tukang berantem. Tapi sebagai pelatih bangga dong yang ngomentarin adalah juara Iya, dunia betul, UFC loh. betul. Dan menganggap ya Mungkin bayangin. nanti harusnya Habib bisa ketemu sama Aska karena dulu dia pernah komentarin. Mudah-mudahan. Bisa sparring sama Iya, Aska iya. lah. Ya mudah-mudahan kita tunggu Habib di Indonesia ya bisa bareng. Tapi luar biasa sampai bisa membuat Aska jadi hebat sampai sekarang, ya kan bisa dikomentari sama seorang Habib Nurmagomedov itu luar biasa. Padahal Aska adalah anak kecil. Bagaimana kalau seandainya atlet profesional yang asli dilatih langsung sama Bang Mus pasti jadi banget Bang Mus. Iya betul. Nah, sekarang Bang Mus ngelatih siapa? Aja. Sekarang sih saya ada manajemen namanya Twin Flame Fighter Management yang memang mengkhususkan melatih fighter ya, melatih atlet yang bertujuan untuk main berkompetisi di profesional. Ya sebenarnya amatir dan profesional. Artinya saya tidak mengelola camp. Jadi bukan mengelola camp yang reguler, yang basic enggak. Khusus semua yang sudah jadi. Oh. Gitu. Apa sih kesulitannya untuk melatih fighter-fighter ini? Kesulitannya nggak ada sih, lebih kepada ini ya, maksudnya seperti yang tadi saya bilang gaya hidup itu misalkan dia kerjanya apa gitu, kadang kesulitan di situ. Kalau orang yang mau ada punya manajemen khusus yang punya sponsor itu bagusnya memang atlet itu diberikan pekerjaan, terus juga ada penghasilan yang cukup, kerjanya latihan aja tiap hari gitu. Kalau di kita belum bisa, di pro kita belum bisa. Jadi akhirnya berbenturan sama nanti harus kerja apa. Jadi kita berbagi waktu, benar-benar membagi waktu dengan baik sekali supaya bisa latihan. Iya. Kayak gitu. Luar Sulitnya biasa, itulah. Iya, benar juga sih. Bang Mus, Bang Mus ini dari tukang roti satu, habis itu jadi atlet, jadi pelatih, akhirnya jadi presiden. Benar nggak jadi presiden? Presiden apa nih? Iya, jadi Bang Mus ini presiden ISKA ya Bang Mus ya? Iya, ISKA. Mungkin bisa dijelasin presiden ISKA itu presiden apa Bang Mus? Ya, ISKA itu International Sport of Kickboxing Association, yaitu berbasis di Amerika. Nah itu termasuk satu organisasi kickboxing yang tertua yang pernah ada di dunia. Ya, jadi dulu yang mengawali debutnya juga zaman-zaman kita masih nonton Bloodsport itu awal dari pertandingan-pertandingan yang diwadahi sama ISKA itu. Ya, kita tahu itu filmnya Van Damme ya? Van Damme, iya benar Van Damme. Terus juga dia ada dari tahun 1976. Ya, jadi termasuk tua. Dan sekarang ISKA itu berkembang, dia berasal dari karate menjadi kickboxing. Sekarang hampir di semua segmen combat sport ISKA mewadahi. Ya, contohnya kayak misalkan MMA di dunia ini ada Bellator, Bellator MMA, Bellator kickboxing itu juga dari ISKA. Kemudian ada Glory Kickboxing. Kemudian ada banyak hal, ada BKFC. BKFC itu Bare Knuckle Fighting Championship yang Bang lihat mungkin tinju tapi kok nggak pakai sarung tinju, tangan kosong. Iya. Nah itu juga diwadahi sama ISKA juga. Oh iya, Iya, itu juga ya iya. semua ya. Di Inggris tuh ISKA yang Dan mewadahi. pertandingan kemarin Aska lawan itu pun pakai ISKA, pakai ISKA, ininya, sanctionnya. Iya, lawan Vicky itu pakai ISKA. Pakai ISKA. Dan ini banyak ya rulesnya. Rulesnya banyak. Jadi dia karena dia segmennya adalah combat sport, jadi dia mencoba merangkum semua combat sport yang ada yang bisa diwadahi untuk berkumpul bersama dan bisa dipertandingkan di sini. Ya termasuk sekarang udah ada di Indonesia, makanya namanya ISKA Indonesia. Yeah. Pertanyaannya nih, Bang Mus. Siapa yang nunjuk Bang Mus menjadi presiden ISKA? Ya. Awalnya gimana tuh Ya, bisa jadi presiden? untuk menjadi perwakilan ISKA di Indonesia tidak gampang ya, karena sudah berulang kali juga dari presiden ISKA dunia itu pernah bilang udah berapa kali di Indonesia udah banyak yang mencoba menghubungi. Ya. Iya. Tapi untuk menjadi representatifnya belum. Ya, akhirnya
melalui risetnya dia, menurutnya dia ngomong seperti itu. Saya sudah riset tentang kamu. Saya sudah riset dan saya sudah mendalami bahwa kamu layak untuk bisa memimpin ISKA di Indonesia. Seperti itu. Kemudian turunkan license-nya ke saya. Wih, ini sebuah prestasi yang luar biasa nih. Jadi tukang roti berhasil. Jadi wasit juga nomor 1. Iya. Jadi fighter juga nggak kalah juga. Dan sekarang jadi presiden ISKA. Luar biasa. Nah, visi misi sekarang dari Bang Mus tentang ISKA ini apa ke depannya nanti? Ya, sebenarnya ISKA ini punya visi misi yang mulia ya. Datang ke Indonesia dengan apa namanya segmennya itu pro. Sebenarnya kenapa pro? Pro itu artinya kami bisa mewadahi kalian secara profesional. Artinya ini sebagai mata pencaharian. Iya. Iya. Artinya pertarungan-pertarungan yang berada di bawah ISKA Indonesia akan menjadi sebuah gantungan hidup buat kalian yang berprofesi sebagai atlet seperti itu. Nah itu pertama. Yang kedua, karena inilah adalah organisasi internasional, maka ada kesempatan kami bisa membawa fighter-fighter Indonesia untuk bisa berprestasi selain di Indonesia secara lokal juga bisa secara dunia. Mungkin dari Asia dulu, kemudian interkontinental, mungkin bisa jadi dunia. Dan sekarang sudah berjalan. Sudah berjalan. Kalau Anda bisa lihat di websitenya iskaindonesia.com itu sudah berjalan ranking, pemetaan ranking tiap fighternya, bahkan fighter-fighter itu juga ada profilnya yang di ISKA Indonesia itu. Jadi secara rapi sekali dikelola. Hebat loh, Bang Mus. Iya. Ada timnya semua yang... Ada timnya. Dan bahkan dari ISKA Internasional juga terus memantau bagaimana perkembangan di sini, terus pemetaan rankingnya gimana, profil fighternya, udah ada berapa fighter. Kan kita setiap fighter yang terdaftar di ISKA itu diayomin. Jadi Anda bertanding di mana aja ada catatannya, seperti ada kalau di tinju ada box rank gitu, yang nantinya akan sampai juga ke ISKA Internasional. Tujuannya apa? Ingin menciptakan juara dunia dari Indonesia. Gitu. Di segmen combat sport seperti kickboxing, seperti itu, Muay Thai, MMA, kan udah ada wadahnya. Cuman jalannya, ini kita buat jalannya, seperti itu. Tapi seberapa optimis Bang Mus melihat fighter-fighter Indonesia ya tentunya ya, berhadapan dengan go internasional, apalagi kita ketemu sama Thailand yang begitu bagus gitu. Ya, saya optimis ya, karena apa? Ketika adanya ISKA Indonesia ini, maka akan terjadilah banyaknya event. Ketika banyaknya event, disinilah yang menggodok para fighter untuk bisa bersaing di dalam negeri, berkompetisi, sehingga dia layak untuk pergi ke luar negeri. Kalau misalkan di Indonesianya saja tidak ada kompetisi, bagaimana mereka bisa layak buat luar negeri? Ini satu pintu, gitu, untuk bisa mereka berkompetisi dan bisa menjadi nomor 1 di Indonesia sebelum sampai ke... Ini udah berjalan berapa tahun? Udah berjalan dari tahun 2021 akhir. 2021 akhir, sekarang udah 2023, udah hampir 2 tahun. Wah, 2021 baru ya, bisa bilang 2 tahun. Ya, tapi perkembangannya luar biasa ya Bang Mus ya, udah menciptakan banyak. Kalau secara bela diri profesional, kita baru tahu yang bisa menghadirkan juara dunia itu kan di tinju. Karena kan dia sudah berafiliasi ke luar negeri dengan WBA, WBC, WBO. Tapi kan kita punya kickboxing belum ada. Gitu. Nah di kickboxing ini bagaimana kita bisa melahirkan juara dunia? Padahal di dunia sendiri sudah ada juara-juara dunianya kickboxing, tapi nggak ada dari Indonesia. Nah ISKA hadir untuk itu. Luar biasa nih perjalanannya Bang Mus. Dari titik yang paling rendah sampai akhirnya menjadi presiden ISKA, itu luar biasa. Pasti ada sosok orang-orang yang di samping Bang Mus yang selalu mensupport. Dari proses itu semua. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada orang yang mensupport Bang Mus yang selama ini sampai akhirnya Bang Mus dalam sekarang ini. Mungkin ini bisa diobrol di sini. Kalau di segmen bela diri saya banyak orang-orang berjasa buat saya. Di antaranya ada Pak Surya yang dulu pernah ngebawa saya di kickboxing. Kemudian di ranah MMA ini ada Max Metino ya, dia udah mentor saya, dia juga pelatih saya, dia ngebawa saya ke UFC. Ya, kemudian ketiga ada istri saya. Nah, dia yang mendukung saya selalu sampai sekarang saya bisa menjalankan ISKA. Oke, mungkin terakhir nih Bang Mus, pertanyaan yang mungkin ya
sederhana tapi ya itu memang targetnya. Target apa goal ke depan untuk Bang Mus sendiri dari mulai wasit, pelatih maupun menjadi seorang presiden ISKA? Ya, target kedepannya gini, karena saya orang olahraga, saya orang bela diri, saya tuh pengen ngelihat bahwa Indonesia itu punya orang-orang yang layak juga dibela diri untuk bisa mencuat sampai ke dunia. Gitu. Nah itulah ambisi saya sekarang. Makanya saya berusaha untuk ya mensosialisasikan tentang ISKA ini, tujuannya mulia, ingin membawa atlet kita untuk bisa ke luar negeri secara profesional seperti itu. Oke, sekarang mungkin apa yang terakhir nih ya, Bang Mus, sorry tadi ngelanjutin itu, apa sih yang perlu Bang Mus dapatkan untuk bisa mensukseskan target itu? Ya banyaknya event. Banyak event. Ya. Jadi ISKA ini kan cuma menaungi, tapi eventnya ini kan harus ada yang membangkitkan. Saya menaungi, kemudian dengan rules dan regulation, kemudian dengan badan resmi yang memang kita punya aturan, petunjuk supaya pertandingan itu berjalan lancar. Tinggal dari bawahnya yang mau mengadakan event-event, kompetisi dan bekerja sama dengan ISKA sebagai badan resmi untuk menaungi, untuk menyelenggarakan kan agar tidak ada faktor keselamatan kan penting. Iya, betul. Gitu. Jadi harus event. Iya, banyak event. Itulah yang penting. Agar kompetisi itu ya, jalan kompetisinya terus. Berjalan, itu yang semua, menggodok fighter kita untuk menjadi lebih baik sehingga muncul yang terbaik. Kalau tidak ada kompetisi nggak ada. Nggak ada fighter, nggak akan bisa bersaing. Yang tadi dibilang, gimana sih chance-nya untuk fighter Indonesia ini bisa bersaing secara mungkin UFC atau MMA? Kalau tidak ada kompetisi tidak bisa. Iya. MMA sekarang bisa melahirkan JK Saragi. Kenapa? Ada One Pride. Betul. Ada kompetisinya. Kalau tidak ada One Pride, saya rasa tidak akan ada orang Indonesia yang pernah sampai ke UFC. Kecuali dia berlatih di luar. Kan digodok di luar. Betul. Di sini tidak ada kompetisinya. Betul. Ya berterima kasih lah buat One Pride. Nah, ngomongin soal One Pride, mungkin sedikit aja. Dari One Pride awal sampai sekarang ini Bang Mus selalu menemani kita. Mungkin ada yang perlu masukan atau apa yang perlu Bang Mus sampaikan agar bisa berkembang lagi One Pride? Iya, saya ini kan di perwasitan udah lama ya, dari sejak One Pride pertama. Kemudian saya juga membina organisasi yang berhubungan dengan olahraga, perwasitan. Saya itu banyak sebenarnya kalau bisa diberi kesempatan untuk berbagi sama rekan-rekan wasit tentang apa yang saya alami, apa yang ada di kepala saya, apa yang ada di mata saya, dan yang seperti tadi saya bilang, Bang, saya kalau mau wasit, saya punya materi yang harus saya baca seperti itu. Karena saya tidak berkesempatan untuk berbicara itu, saya pengen sih bisa berbagi sama teman-teman wasit semua, saling sharing dengan pengalaman, sehingga mereka bisa bertugas dengan sangat baik, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banget ini. Luar biasa. Luar biasa banget. Kita udah dikasih banyak kisah-kisah inspiratif dari Bung Mustadi, terus ada pengalaman-pengalaman seru dari menjadi wasit, bahkan sampai kisah Bang Mus ternyata juga agak sulit juga ya dulunya ya, menjadi tukang roti, bahkan sampai menjualkan semua. Sukses terus buat Bang Mustadi, semoga tetap menjadi wasit terbaik kita. Semoga menginspirasi. Sangat banget menginspirasi. Buat mitra olahraga, jangan lupa like, komen, dan share YouTube Lensa Olahraga, serta follow IG Lensa Olahraga di lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Saya Septian Hermawan pamit dan Mustadi Aneta pamit. Tonton terus Lensor Podcast, karena Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Terima kasih Bang Septian. Saya yang makasih Bang Mus.